in audio. In audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Memperkenalkan, saya Justinus Subandi dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunung Kidul, peserta Diklat PKP 2 tahun 2021 dan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait rencana aksi perubahan yang akan kami lakukan, yaitu penilaian kinerja PNS secara periodik di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Adapun inovasi yang kami lakukan ini ada beberapa tujuan yang akan kami capai, antara lain yaitu bahwa penilaian kinerja PNS yang secara periodik ini benar-benar dilakukan oleh pejabat penilai, bukan lagi dilakukan oleh admin dari masing-masing OPD. Kemudian tujuan yang kedua adalah meningkatkan terkait dengan objektivitas dan transparansi kinerja dari masing-masing PNS yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Ada juga tujuan yang akan kami capai adalah nanti dengan penilaian kinerja secara periodik ini akan menjadi salah satu dasar terkait dengan penataan dan pengembangan PNS yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Inovasi yang kami lakukan adalah menambah menu di dalam aplikasi sistem kinerja yang sudah ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, yaitu di dalam menu aplikasi pelayanan informasi kepegawaian. Jadi nanti penilaian kinerja PNS secara periodik ini akan kami perbarui di dalam aplikasi tersebut. Belum masuk dalam aplikasi penilaian kinerja secara periodik, tahapan-tahapan yang project leader dan tim lakukan di jangka pendek adalah melakukan persiapan. Project leader menyampaikan rencana aksi perubahan kepada staf di bidang status kinerja dan kesejahteraan pegawai. Tahap kedua, membentuk tim aksi perubahan. Dalam rapat koordinasi ini diikuti oleh calon peserta tim aksi perubahan. Hasil dari membentuk tim aksi perubahan adalah SK dari Kepala BKPPD. Tahap yang ketiga, membuat menu. Di sini tim teknis melakukan coding menu tambahan penilaian kinerja secara periodik. Tahap keempat, kegiatan sosialisasi ini dilakukan dan dihadiri oleh seluruh PNS yang ada di BKPPD. Kemudian tahap kelima, monitoring dan evaluasi, mengevaluasi hal-hal terkait dengan aplikasi apa yang perlu ditambahkan di dalam penilaian kerja secara periodik. Kemudian tahap keenam adalah menyusun laporan aksi perubahan, di mana project leader bersama tim administrasi melakukan menginventarisir dan mengambil hasil kegiatan untuk dijadikan sebagai bahan laporan aksi perubahan. Untuk proses teknis terkait dengan pengoperasian penilaian kinerja secara periodik di dalam sistem adalah sebagai berikut. Pertama, lakukan login, ketik NIP dan password. Klik layanan dan informasi, pilih Elapkin SKP, pilih menilai dan menyetujui, pilih tahun SKP, pilih PNS yang akan dinilai, lakukan penyesuaian. In audio. Lakukan penilaian. Lalu simpan. Untuk melakukan penilaian perilaku PNS, klik menilai dan menyetujui, pilih tahun, pilih PNS yang akan dinilai, pilih penilaian perilaku, masukkan nilai, lalu simpan. Setelah melakukan penilaian baik SKP maupun nilai perilaku kerja, maka nilai kinerja PNS periode Januari-Juni adalah sebagai berikut. Untuk membuat SKP periode Juli-Desember, langkah-langkahnya sebagai berikut.
riwayat SKP. Selanjutnya buat periode baru, periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2021. Lalu klik SKP periode semester 2. Selanjutnya pilih rencana kinerja atasan langsung yang akan diintervensi. Kemudian pilih jenis rencana kinerja. Kemudian isi rencana kinerja dan indikator kinerja individu. Kemudian isi aspek serta satuan. Lalu klik tombol simpan. Mengenai sistem penilaian kinerja yang akan disusun secara periodik yang menjadi bahan aksi perubahan Saudara Subandi, bahwa perlu sampaikan apa yang akan dilaksanakan ini ternyata sangat penting untuk dapat segera direalisasikan. Yang perlu ditambahkan ke dalam sistem penilaian kinerja itu adalah mempertegas kembali yang pertama cascading, penyempurnaan indikator kinerja, yang dimana pada saat sebelumnya indikator kinerja dalam sasaran kinerja pegawai itu lebih banyak berkutat pada aktivitas maupun kegiatan, tapi yang menurut ketentuan yang ada sekarang harus berubah menjadi indikator kinerja yang berorientasi pada hasil. Berkaitan dengan aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Yunus Subandi, pada prinsipnya kami sangat mendukung, dan pada dasarnya bahwa penilaian kinerja PNS itu secara periodik merupakan bagian dari sistem manajemen kinerja PNS, dan pada saatnya nanti sistem manajemen kinerja PNS ini akan menjadi dasar bagi kami untuk dapat memberikan pengembangan kompetensi bagi PNS. Dengan adanya penilaian SKP secara periodik, kami selaku Kepala Bidang Mutasi sangat mendukung dengan adanya aksi perubahan yang dilaksanakan ini. Salah satunya dengan output yang dihasilkan dengan penilaian kinerja pegawai secara periodik ini nanti akan dapat digunakan sebagai salah satu standar atau salah satu indikator dalam penataan pegawai yang ada di Kabupaten Gunung Kidul untuk mendukung proses berjalannya birokrasi di Kabupaten Gunung Kidul dan penataan SDM yang lebih efektif, efisien, dan berdasarkan dengan kompetensi dan akuntabilitas kinerja daripada pegawai di Kabupaten Gunung Kidul.